Ya, terima kasih Anda masih di Dokter Indonesia. Tadi kita sudah bicara mengenai otot, sekarang kita ingin bicara mengenai fakta seputar kentut. Kenapa langsung pada ketawa ya? Nah, karena gini, kalau bicara masalah yang satu ini yaitu kentut tadi, ini pasti sering lah ada fenomena saling memfitnah. Betul, Bu? Ketahuan. Nggak ada yang mau ngaku. Ya, fitnah tapi dalam arti bercanda. Lu kentut deh, Lan? Enggak. Enggak gitu ya. Nah, kira-kira kentut ini berasal dari mana sih? Nah, kira-kira dari mana? Ya dari bawah, kata Pola. Dari mana ya? Paling dari makanan yang tidak teratur. Yang makanan nggak teratur? Nah, kalau makannya teratur berarti nggak ada kentutnya? Iya juga sih. Nah, dari gas kali ya? Dari gas. Benar. Itu dia. Kentut ini adalah gas. Jadi gas ini ya akan bereaksi, ya itu dihasilkan di usus, saluran pencernaan kita. Dan dari mana udara yang masuk sampai ke usus? Tentunya saat kita ngomong nih. Masuk, tertelan. Kemudian saat kita makan, ngunyahnya terlalu cepat, itu juga bisa mengakibatkan banyaknya udara yang masuk ke dalam perut. Pencernaan. Yang istimewa dari kentut ini kan bunyinya. Ada yang Ada yang buf. Ada yang ya. Itu malu tuh, itu malu. Terus ada yang bau, ada yang enggak. Betul, Bu? Kita akan kupas faktanya. Kenapa kentut saya seperti itu? Yang pertama. Pada ketawa semua. Iya. Ini penting, karena walaupun kentut itu nggak selamanya menandakan satu penyakit, tapi kalau kentut di ruangan ini, karena baunya ibu bisa malu ratusan tahun. Ya, baik. Kentut tadi adalah pembentukan gas. Gas yang terbentuk di saluran pencernaan kita, itu karena reaksi kimia yang bertemu dengan bakteri yang ada di usus. Di usus kita itu ada bakteri. Jadi, pembentukan gas itu diibaratkan seperti ini. Ini balon ibaratnya adalah usus kita, sewaktu-waktu akan terbentuk yang namanya gas, ya. Mulai dari kita ngomong atau kita makan, ya. Nah, makin lama makin besar dia. Tuh. Itu apa itu bubuknya? Bubuk ini adalah proses reaksi kimia, kemudian juga proses reaksi kimia ini maksudnya adalah makanan yang kita konsumsi itu pasti mengandung vitamin, mineral, dan beberapa bahan nutrisi yang apabila bertemu dengan bakteri, enzim di dalam usus akan terjadi pembentukan gas salah satunya. Jadi semakin banyak suatu makanan yang kita konsumsi mempengaruhi semakin banyak volume gas yang terbentuk, maka semakin menentukan kecil gedenya suara kentut tadi. Buf gitu. Contohnya seperti ini nih. Tadi Dokter Ian bilang kan, yang namanya makanan-makanan yang bisa kita konsumsi bisa meningkatkan volume atau jumlah suara gas besar suaranya ya. Termasuk kalau kita mengkonsumsi makanan seperti brokoli, kemudian kacang-kacangan. Nah, ini bisa meningkatkan kadar gas itu tadi. Karena di dalam usus kita juga faktanya gas itu macam-macam. Kalau yang paling banyak kita hirup nih dari udara bebas itu nitrogen. Kemudian bertemu tadi dia dengan bakteri dan juga enzim-enzim di pencernaan, ditambah lagi gas karbon dioksida. Ada juga metana, ada juga hidrogen, macam-macam. Tergantung dari makanan yang kita konsumsi. Jadi memang di usus kita tuh ada pembentukan namanya hidrogen sulfida atau merkaptan. Nah, itu zat-zat yang membentuk sulfur. Nah, sulfurnya itu yang bikin bau. Atau ada beberapa makanan-makanan ya. Makanan-makanan di sini juga. Misalnya kalau kita banyak makan daging, kemudian telur. Tapi siapa yang suka susu, makan ini? Bawang. Paling suka makan bombay. bawang. Nah, ini yang bikin tadi itu tadi baunya. Tapi saya nggak pernah bau. Karena yang nyium orang lain. Nah, penonton sendiri. Juga. Ini kan tadi kata Dokter Resa, telur, daging, susu, bawang bombay, bawang merah, ubi itu mengakibatkan bau kentut. Kalau dari penonton sendiri biasa kalau kentut habis makan apa? Jengkol. Baunya. Apa? Ubi ini ya, ubi ya. Iya, terus? Ubi. Telur. Apalagi? Jengkol. Jengkol mulut sampai bawah. Iya. Nah, bunyi dari kentut ini faktanya adalah dikarenakan memang daerah anus kita, dubur itu kan ada namanya ototnya itu bervibrasi. Itu yang mengakibatkan kentut kita tuh ada irama alunannya. Lagunya ya. Nada. Jadi jangan merasa asing dengan nada alunan kentut karena memang otot kita itu ada. Iya. Tet gitu.
Tapi kadang-kadang kalau malu nih, misalnya lagi di sini nih ibu-ibu, aduh malu, terus kentutnya suka ditahan. Ada itu suka nggak boleh. gitu nggak? Itu Ada nggak suka boleh gitu ya, Bu, nggak? ya. Ternyata volume iya. kentut, ternyata volume kentut itu semakin gede, bunyinya semakin bos, itu karena Anda menahan kentut terlalu lama. Iya. Bahkan volume kentut yang ditahan itu akan naik ke atas malah tambah sakit perut. Akhirnya menekan dinding-dinding dari usus, kemudian akhirnya sakit gitu. Jadi jangan tahan kentut sejak dini. Silahkan kentut, mumpung di rumah sendiri, ya. Oke, itu tadi beberapa fakta seputar kentut. Setelah ini masih banyak informasi menarik lagi. Jadi tetap di Dokter Ros Indonesia. Kalau kita udah lelah, Tidur yang capek, nyaman dan kemudian berkualitas kita relaxing, memerlukan baru persiapan dan masuk posisi kamar, yang tepat. baru masuk kamar, Simak gitu ya. posisi Kita tidur lihat yang tempat paling baik tidurnya untuk tidur yang masih sempurna. licin, masih dingin, ya kan? Nyaman sekali, bukan?